Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiatul Wardah, kelas IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang akar nasionalisme dan pengaruhnya pada masa kini untuk memenuhi salah satu tugas sejarah peminatan di semester genap. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli, salah satunya Hans Kohn. Hans Kohn mengatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang nasionalisme yang terjadi karena Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Kedua peristiwa itu memicu munculnya nasionalisme. Kenapa bisa? Soalnya, pada saat peristiwa itu masih banyak negara yang dijajah oleh bangsa lainnya. Saat itu, banyak negara penjajahan yang melakukan penindasan terhadap negara yang dijajah. Negara yang dijajah ini kemudian sadar akan persamaan nasib dan harga dirinya sebagai suatu bangsa. Sedangkan nasionalisme di Indonesia diawali dengan terbentuknya Syarikat Islam, yang sebelumnya adalah Syarikat Dagang Islam. Peran SDI dalam nasionalisme bermula ketika HOS Cokroaminoto mengubah SDI menjadi Syarikat Islam, tidak hanya berkutat di soal perdagangan. Jika sebelumnya SDI berhubungan dengan ekonomi dan sosial, Cokroaminoto menghasilkan SI juga menyinggung tentang politik dan agama. Hal ini tampak dalam kegiatan SI yang menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan terhadap pemerintahan kolonial. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme, kata para sosiolog, pada umumnya merupakan hasil konstruksi sosial. Salah satunya Benedict Anderson mengatakan rasa kebangsaan lahir, tumbuh, berkembang, dan terbentuk lewat imajinasi. Anggota-anggota dalam komunitas membayangkan kesamaan nasib antar bangsa masyarakat. Para pendiri bangsa telah menjadi dasar pemikiran awal dalam membentuk bangsa ini, dalam mengisi kemerdekaan. Namun hal ini bertolak belakang karena pada masa sekarang ini kebanyakan generasi muda hanya menjadikan rasa nasionalisme sebagai omong kosong belaka saja. Contohnya persoalan di sekitar nasionalisme, seperti lunturnya semangat cinta tanah air, selalu muncul di setiap ranah zaman. Bahkan lunturnya semangat cinta tanah air itu kerap cukup menggelisahkan bangsa ini, dan tak jarang memunculkan wacana di media massa. Karena hal itu kerap mencuat secara fenomenal di kalangan anak-anak bangsa, khususnya generasi muda, tak terkecuali mahasiswa yang sedang digelombang menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Adapun contoh sikapnya seperti konsumerisme, banyak warga negara yang membeli barang negara lain, dan banyak warga negara yang cinta akan budaya negara lain adalah contoh perilaku hancurnya nasionalisme. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, RM, ya Allah, Namjoon, terus gue keringetan nih, keringet dingin. Oke, wah gila. Dasar lo Penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.